Semangat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Pagi, pagi luar biasa ya. Jadi Ya, terima kasih kita lagi. karena kami sangat berterima kasih karena diundang untuk kegiatan ini. Yang kami hormati PLH Direktur eh, Sumber Daya Air Bappenas, dan kemudian di sini ada tim leader Bapak Aditya ya dari National Urban Flood Resiliency Project. Jadi ini kegiatan pertama, tetapi memang sangat terkait dengan kegiatan kami sehari-hari. Slide berikut saja, karena waktunya begitu singkat. Saya cukup lama juga menunggu dari tadi, dan saya bahkan tadi di awal sudah mendengarkan apa yang menjadi hari pertama tadi katanya air. Jadi aktualisasi kerancangan, kemudian ada interaksi koordinasi, kemudian ada regulasi yang menjadi fondasi utama. Dan kami rasanya untuk sekarang ini mengulangi yang I-nya, interaksi, karena terkait dengan koordinasi. Sebagai latar belakang, kita sama-sama tahu bahwa kita tentunya ini ada bergerak di dalam Astacita, dalam hal ini prioritas nasional ke-8 untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Karena juga di isu RKP 2025, ini kebetulan saya rehabilitasi rekonstruksi, jadi lebih dekat-dekat ke pasca bencana. Tapi kalau sudah pernah kejadian, kemudian ada pemulihan dan rehab rekon, tetap juga melakukan pengurangan risiko bencana selanjutnya. Semoga tidak terjadi bencana, walaupun faktanya baru-baru ini hidrometeorologis terjadi di yang paling menonjol sekarang sedang kita tangani Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Itu luar biasa mengagetkan karena juga pengaruh perubahan iklim dan juga ada siklon. Dan dengan adanya ini kita berharap ada resiliensi terhadap bencana, dan kita semua yang hadir di sini merasa kita ini jadi lebih tangguh dan kita tangguh. Untuk slide ini bisa dilanjutkan saja. Baik, bahwa kami Kemenko PMK lebih berperan secara strategis, tentunya dalam keseharian kami menghadapi berbagai kompleksitas dan tantangan, dan ini juga diketahui oleh semua yang hadir di sini. Dari BBWS, kemudian dari sumber daya air, kementerian-kementerian yang terkait, Kementerian Dalam Negeri, bahkan sampai di Bapeda Kota saya lihat yang hadir bersama-sama. Luar biasa. Dan ini ada multi stakeholder, kemudian juga kami juga butuh data yang terintegrasi, dan paling utama kalau sekarang ini adalah bagaimana untuk mengkoordinasikan aksi-aksi nyata yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu sekalian yang hadir baik di Zoom maupun juga ada di secara daring di sana. Kemudian eh, dalam pekerjaan PMK memang kami itu hanya bersifat koordinasi, dalam hal ini sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian. Tetapi koordinasi ini memang lebih kepada bagaimana kementerian lembaga, termasuk mitra-mitra dan stakeholder ini untuk merancang baik perencanaan bahkan sampai di Monef secara presisi, dan termasuk bagaimana berbasirkan data kita membuat kebijakan-kebijakan dan juga berfungsi sebagai katalis dan juga orkestrator. Nah, ini kayaknya pada kesempatan ini kami diminta untuk bagaimana eh, mensinkronkan atau mengharmonisasikan dan mengorkestrasi. Jadi sepertinya pas, slide berikut saja dilewati saja, bahwa ketika saat ini kondisi umum ini Bapak Ibu bisa lewat saja slide ini, tidak perlu, tetapi slide berikut mungkin agak ini ya. Kita kadangkala melihat bahwa belakangan ini memang bencana di mana-mana. Tetapi eh, pada kesempatan ini kami ingin mengingatkan apa yang dikatakan oleh Profesor Aylan Kelman di tahun 2020 di dalam bukunya ya.
Ini bukunya ini. Jadi bencana ini karena pilihan ya. Bahwa sebenarnya tidak ada bencana alam, bencana itu ada sejak dulu, bencana terjadi karena manusia menciptakan bencana. Ini pendapat daripada profesor, dan kalau dilihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh manusia dan itu juga termasuk menciptakan bencana. Kemudian misalnya ketika saya, Bapak Ibu sekalian, dan Anda sekalian tahu daerah tersebut rawan bencana, kemudian Anda dan kita saja diam saja, tidak memberi informasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Kemudian Anda seorang kontraktor, ini cocok sekali karena tadi bicara kepeuan juga sumber daya air. Anda sebagai seorang kontraktor kemudian tahu struktur bangunan yang kuat sangat penting misalnya di daerah rawan gempa bumi, tapi tetap juga tidak membuat bangunan itu juga sesuai dengan struktur. Demikian pula misalnya bangunan air dengan sumber daya air ketika bikin bendungan atau embung itu yang semestinya ada aturan-aturan itu eh, tidak dibuat. Itu memang masalah ini secara fisik. Kemudian misalnya Bapak Ibu mungkin juga ada yang di sini terkoneksi dengan Bappenas, Bapeda, kemudian ada juga dengan BPBD. Ketika ada bencana, Anda tidak menolong masyarakat yang terdampak. Slide berikut. Nah, kesempatan ini saya diminta untuk bagaimana kesesuaian antara kelembagaan pusat dan kelembagaan daerah di daerah ya di dalam penanggulangan banjir perkotaan. Kemudian memang ada permasalahan-permasalahan, termasuk juga teknis dan yang lain-lain. Slide berikut saja. Tetapi pada dasarnya bahwa di pusat dan daerah, tadi kita sudah dengar ada forum tadi itu luar biasa, Bapak. Kami memberi apresiasi karena forum-forum seperti ini yang perlu kita dengarkan ya, forum komunikasi Das Cidanau ini itu luar biasa karena benar-benar juga meskipun pengurus-pengurusnya juga dari pemerintah ya, Pak, tetapi eh, juga sangat melibatkan masyarakat dan membangun partisipasi dengan pendekatan community base itu luar biasa kalau menurut pendapat kami. Nah, kalau di Kemenko PMK terkait dengan eh, kegiatan-kegiatan baik kemudian pada saat kedaruratan, kemudian pasca bencana, khususnya misalnya untuk pasca bencana, mungkin ada model yang bisa kami munculkan sebagai bahan rujukan untuk ya boleh ditiru atau dicontoh. Meskipun ini juga masih baru di pusat, dalam hal ini kami ada yang namanya Tim Koordinasi Nasional Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana di dalam keputusan Menko PMK 34 tahun 2025. Dan sumber daya air juga masuk di sini ada kementerian lembaga dan kemudian ada kelompok kerja rehab rekon yang ada di sini. Jadi untuk penanggulangan bencana perkotaan mungkin bisa disesuaikan dengan model seperti ini dan harapan kami di daerah juga dibuat tim koordinasi daerah. Slide berikut. Nah, di dalam ini sebagai contoh ya, karena kita saat ini menyadari bahwa kayak tadi Bapak yang sebelum kita ya, katakan ini regulasi kok mana yang lebih ini ya. Seakan-akan kita itu tiap bagian-bagian ada silo-silo. Kita harus sadari dan akui, mungkin di slide di belakang saya ini, semua bisa tahu bahwa keadaan secara jujur kita katakan bahwa kadangkala ada silo-silo dari ego sistem menjadi kita harus rubah menjadi ekosistem. Jadi yang di sebelahnya. Nah, dalam tim koordinasi ini kami membuat 5 sektor. Jadi ini untuk model pasca bencana, di mana di sini ada sektor permukiman, kemudian sektor infrastruktur, ada sektor sosial, sektor ekonomi, dan lintas sektoral. Semua ini terlibat di dalam satu tim nasional, dan saya berharap juga di dalam eh,
program ini nanti yang akan eh, lebih intens di tahun depan dan seterusnya ya, New Fred ini juga bisa mengambil model seperti yang kita lakukan. Jadi ada tim koordinasi, termasuk juga ada di lintas sektor. Di situ ada Bappenas, ada Kemendagri, ada beberapa misalnya BPKP, Kementerian Keuangan juga ada di situ. Jadi mungkin bisa ambil model seperti ini. Slide berikut. Ya, kemudian ibaratnya kalau eh, ketangguhan penanggulangan banjir perkotaan, tentu kita berharap bahwa kalau bicara ketangguhan, jangan pernah sampai ada di pemulihan. Artinya begini, jangan sampai ada kejadian itu kejadian banjir. Walaupun memang faktanya sudah ada, tapi jangan lagi terulang di satu titik itu terulang kembali. Karena kalau bicara banjir ini juga sebagai ancaman, membuat ada kerentanan, sehingga ada risiko-risiko yang harus dihadapi dan paling banyak dihadapi oleh masyarakat. Nah, di saat pra bencana ini tentunya kita harus melakukan pencegahan, kemudian melakukan mitigasi, kesiapsiagaan. Dan kalau perlu kita melakukan apa yang namanya peringatan dini. Tetapi peringatan dini ini bukan cuma sebagai peringatan dini. Saya salut dengan teman-teman kelompok peduli sungai, komunitas sungai yang mereka benar-benar membuat aksi terhadap eh, ancaman banjir di mereka ini mantan-mantan apa ya istilahnya kena banjir kemudian mereka bikin forum atau kelompok peduli itu luar biasa. Kemudian ketika kita tidak bisa menghindari lagi sudah terjadi ya bencana, tentunya harus dilakukan pengkajian, kemudian ada status seperti yang sekarang ini berlaku. Semoga tidak terjadi kembali. Jabodetabek Punjur itu juga sudah menjadi pembelajaran beberapa waktu lalu dan kita tidak boleh eh, lalai dan lupa meskipun memang ada faktor alam di luar kehendak kita, tetapi kita mestinya tahu bahwa ada sekitar 53.000 ya sampai di level desa ada 53.000 desa itu di Indonesia itu rawan bencana dan juga termasuk bencana hidrometeorologis yang terkait juga dengan banjir di perkotaan. Nah, di sini tentunya peran yang ada adalah juga termasuk daerah. Jadi pusat tidak akan mungkin mampu tanpa daerah. Karenanya ketika kita akan membuat lembaga, ketika ada di pusat, itu sebaiknya juga sampai ke daerah. Slide berikut. Nah, di sini kita juga tahu misalnya contoh ya. Ini sebagai contoh saja. Kalau di kebencanaan ada BNPB, ada BPBD. Secara langsung tidak punya eh, ini ya komando langsung itu kadangkala tidak. Tetapi mungkin model ini ketika di pusat kita membuat tim koordinasi nasional atau pokja pengendali atau apapun namanya, itu sebaiknya ada sampai ke daerah, ke provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, bahkan desa. Karena kalau hanya seperti ini, menurut pendapat kami menanyakan cukup enggak hanya sampai di pemerintah. Itu tidak cukup. Slide berikut. Itu pasti tidak cukup. Karena apa? Tadi di Bapak dari forum itu juga di sebelah kiri saya sudah lihat sudah ada pentahelix bahkan kami juga mengatakan bukan hanya pentahelix saja tetapi hexahelix yang bahkan sudah sekarang eranya multihelix bisa diperankan jadi selain masyarakat, akademisi perguruan tinggi, pakar, lembaga usaha bahkan media tapi ada tambahan lagi regulasi itu helix yang baru regulasi dan tadi Bapak tadi sebelumnya katakan wah ini bagaimana ini regulasi ini ya kita sekarang sama-sama harus membenahi atau memperbaiki bahkan mereduksi regulasi yang tumpang tindih melalui tim koordinasi nasional ataupun juga namanya Pokja pengendali atau apapun silakan slide berikut. Nah,
Slide agak ya. Nah, ini tadi kami katakan misalnya di Jabodetabek Punjur ketika kami ke Menko PMK coba mengajukan rancangan Inpres contoh ya Bapak Ibu, tetapi karena materinya itu mirip-mirip dan bisa dijadikan input ke dalam rencana induk kawasan aglomerasi yang sudah dalam hal ini Kemendagri dan Bappenas lakukan, maka akhirnya berdasarkan hasil rakor ini diinput saja. Meskipun Kemenko PMK sudah sempat mengajukan rancangan Inpres tersebut. Slide berikut. Dan ketika kita bicara ada dasar hukum, misalnya di dalam penanggulangan bencana karena kami memang udah di penanggulangan bencana ya, sudah bicara ketangguhan, resiliensi, ini tentunya menjadi urusan bersama. Tidak mungkin semua berdiri sendiri-sendiri, tidak berkolaborasi, tidak bersinergi. Slide berikut. Ya, Bapak Ibu, secara teknis ya kendala-kendala ini sudah bisa diselesaikan oleh tentunya yang lebih teknis. Kalau sumber daya air yang jago teknik eh, air lah misalnya, kemudian yang kePU-annya PU, kemudian misalnya eh, eh, kemasyarakatannya mungkin ada dinas pemberdayaannya kalau di daerah dan seterusnya perencanaan pembangunannya dari Bappenasnya sampai ke Bapeda. Tetapi ketika kita tahu bahwa ada rentang kendali, kemudian ada masalah di sinkronisasi regulasi pusat dan daerah. Dan tadi di PU tadi menyampaikan tentang fiskal, kemudian ada KPBU kerjasama pemerintah dan badan usaha. Itu karena pastinya karena keterbatasan. Dan kalau sampai di level daerah, lebih lagi fiskal daerah yang lebih rendah dan juga masalah bagaimana kapasitas kelembagaan lokal yang maaf tidak semua ada yang seperti di forum komunikasi tadi yang yang Cidanau. Yang lain belum tentu seperti itu. Jadi secara keseluruhan itu belum merata. Nah, ini menjadi perhatian kita. Dan juga kalau kita sadari bahwa memang juga masih ada kendala bagaimana kesadaran masyarakat. Tapi di sisi lain juga ada partisipasi kelompok masyarakat yang tinggi. Artinya masih ada kesenjangan, ada ketimpangan dan ketidakmerataan partisipasi masyarakat terkait dengan penanggulangan banjir perkotaan. Nah, kalau soal infrastruktur juga tidak memadai dan urbanisasi yang cukup cepat mempengaruhi tadi ada telahan, ada tata ruang, tadi bahkan sudah melakukan SWOT ya di awal. Nah, kami berpikir bahwa ketika permasalahan ketangguhan banjir perkotaan itu tidak semata-mata hanya secara urusan atau bicara tentang teknis saja. Tetapi yang paling juga sangat dibutuhkan adalah bagaimana koordinasi, kemudian regulasi untuk pengendalian, dan pada akhirnya bagaimana terkait dengan keadilan sosial. Keadilan sosial ini juga kepada masyarakat sebagai partisipasi, kemudian keadilan sosial bagaimana GETSI. Kita misalnya ada memperhatikan yang rentan-rentan misalnya gender juga diperhatikan, disabel diperhatikan, dan yang bersifat inklusif. Jadi kalau kami PMK itu lebih kepada bagaimana misalnya membangun secara inklusif. Misalnya kalau manusia, pembangunan manusia inklusif. Kalau misalnya pembangunan sumber daya air, pembangunan sumber daya air secara inklusif. Artinya semua dilibatkan. Slide berikut. Nah, ketika Sendai Framework sampai dengan 2030 ada 4 prioritas aksi, kami kalau bicara ketangguhan, kami karena memang ada di penanggulangan bencana selalu mengarahkan kepada bagaimana yang pertama memahami risikonya tadi di awal sudah, kemudian memperkuat tata kelolanya. Tata kelola ini termasuk bagaimana manajemen risikonya, kemudian investasi tadi
sudah bicara tadi dana termasuk bagaimana investasi di dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan. Jadi kita melakukan investasi dalam rangka pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan. Bisa diperah bencana, kalau misalnya ini bicara banjir perkotaan, berarti sebelum banjir terjadi, kita melakukan mitigasi dengan investasi-investasi, bisa secara fisik ataupun non-fisik, tetapi bisa juga pada saat kalau sudah kejadian bencana itu sudah di luar ya, di kedaruratan. Atau di saat pasca bencana sudah pernah terjadi, tetapi diupayakan ada ketika membuat investasi atau membuat kegiatan atau program, itu selalu tetap memperhatikan aspek pengurangan risiko di situ. Jadi tidak akan terjadi eh, yang lebih atau terulang kembali. Karena pada prinsipnya kalau di pasca bencana itu lebih kepada pemulihan, build back better and safer and sustainable. Jadi di sini kita akan membangun lebih baik, tentu lebih aman dan tentunya berkelanjutan dan diupayakan jangan ada lagi gitu. Kemudian eh, ada kesiapsiagaan bencana di situ. Dan slide berikut, pada prinsipnya saya masih ada sedikit waktu. Eh, Solusi ini memang ada beberapa, jadi kita bikin kolaboratif governance, kemudian bagaimana dengan adaptif, dengan juga bagaimana public value dan dengan disaster governance juga dan urban resiliency framework ini bisa dilihat. Dan slide berikut saja karena waktunya terbatas sekali, kayaknya sepertinya sudah mau habis. Dan kami memberi rekomendasi untuk implementasi keberlanjutan program yang ini, New FREV ini perlu melakukan adaptasi kolaboratif dengan menjalin kemitraan dan sinergi program. Jadi di tengah-tengah ini saya bukan cuma pentahelix saja, tetapi regulasi jadi helix yang baru, dari ekosistem jadi ekosistem, tapi berpusat pada masyarakat. Bagaimana caranya tetap harus orientasinya berpusat pada masyarakat. Karena tidak mungkin hanya ada pada helix-helix, empat helix yang lain, tetapi harus ada di masyarakat. Slide berikut, ya, ini mungkin dari tata ruang dan lain-lain juga menjadi perhatian hulu hilir. Kemudian kami ingin memperkenalkan kami punya dashboard namanya Kita Tangguh. Kita Tangguh ini program untuk membangun resiliensi manusia Indonesia. eh, ada dashboard tangguh, kemudian bagaimana budaya tangguh ini biasanya sudah dilakukan oleh teman-teman di dunia pemberdayaan, bahkan di dalam eh, pendampingan di DAS, bahkan di hulu, bahkan sampai di hilir. Kemudian ada kolaborasi tangguh dan bagaimana kita merekayasa ekosistem sinergi kebijakannya. Dan kita melakukan respon dan kita tangguh. Dan pada akhirnya slide berikut sebagai rekomendasi kami juga untuk lembaga, slide berikut. Ya, untuk lembaga, karena kendala rentang kendali ini, kita bisa membuat tim koordinasi nasional pusat, kemudian bisa juga dengan Pokja pengendalinya. Jadi setelah ada tim koordinasi nasional, level yang agak lebih tinggi, misalnya level antar menteri, kemudian ada tim Pokja pengendali, eh, agak lebih rendah lagi, nanti mungkin level-level eselon 1, eselon 2 itu mix, kemudian dengan ada sampai ke daerah, tim koordinasi daerah, dengan melibatkan tentunya kelompok-kelompok masyarakat. Kalau kita ingat dulu ada BKM, Badan Kesuadaan Masyarakat, atau Lembaga Kesuadaan Masyarakat, itu bisa dilibatkan kembali, ataupun juga pendamping-pendamping atau fasilitator apapun yang ada di desa, yang bahkan kalau di kecamatan sebagai rumah bersama oleh Kemendagri itu bisa dilibatkan. Dan slide berikut Bapak Ibu bisa baca, dan dengan demikian apapun penanggulangan bencana banjir harus dilihat sebagai penciptaan nilai publik. Karena nilai publik ini termasuk bagaimana keamanan dan keselamatan warga, masyarakat, jangan sampai jadi penyintas. Karena kalau penyintas berarti sudah kena bencana dulu.
kemudian kesehatan dan kesejahteraannya, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Keadilan sosial ini memastikan kelompok rentan, baik miskin di perkotaan, perempuan, anak, dan semua yang rentan bisa mendapat perlindungan yang setara, yang bukan sekedar proyek teknis, tetapi ada sinergi juga di sini. Dan yang paling penting, bagaimana juga menguatkan kepemimpinan yang adaptif dan kolaboratif. Rasanya seperti ini cukup saja. Terima kasih karena saya dikejar waktu. Ini sudah mau mendekati juga jam 4 ya. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Salam tangguh. Iya, terima kasih atas pemaparannya Ibu.